Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Mawardah. Kali ini saya beserta rekan-rekan saya ingin mempresentasikan materi mengenai siklus pengeluaran. Adapun kelompok kami yaitu ada M. Taufik Ibnu Hajar, Lutfia Mawardah, dan juga Intan Milenia. Siklus pengeluaran menjelaskan kegiatan dasar bisnis dan pemrosesan data siklus pengeluaran, mendiskusikan pembuatan keputusan penting dan informasi yang dibutuhkan dalam siklus pengeluaran, mendokumentasikan pemahaman siklus pengeluaran, mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pengeluaran, dan evaluasi prosedur pengendalian, membaca dan memahami model data siklus pengeluaran. Selanjutnya, ada definisi dan tujuan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas dan pemrosesan data yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang atau jasa. Adapun tujuannya yaitu pertama, meminimalkan biaya, kedua, memperoleh dan memelihara persediaan, ketiga, memperoleh dan memelihara perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya ada 3 fungsi dasar SIA dalam siklus pengeluaran, yakni memperoleh dan memproses data aktivitas bisnis, kemudian menyimpan dan mengatur data, lalu menyediakan fungsi pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian, yaitu berupa tujuan, ancaman, juga prosedurnya. Fungsi lain SIA adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini terpenuhi, yaitu transaksi diotorisasi dengan tepat, dicatat dengan valid dan akurat. Aset seperti kas, persediaan, dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Kemudian, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Apa saja ancaman yang ada pada pengendalian atau pada SIA? Itu ancamannya mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan, meminta barang yang tidak dibutuhkan, dan membeli barang dengan harga yang dinaikkan. Lalu, apa saja prosedur pengendaliannya? Yaitu pertama, sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, dan juga batasi akses ke permintaan pembelian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Saya Intan Milenia ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Yang pertama ada memesan barang, perlengkapan, dan layanan. Yang kedua menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan layanan. Yang ketiga membayar barang, perlengkapan, dan layanan. Kemudian ada metode pengendalian persediaan, ada 3. Yang pertama menurut economic order quantity, yaitu jumlah pesanan optimal, minimalis biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Kelemahannya yaitu penggudangan dalam volume besar. Reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat persediaan aman mengatasi fluktuasi permintaan. Selanjutnya menurut materials requirement planning, yaitu sistem yang bermanfaat untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mengurangi tingkat persediaan, menjadwalkan produksi, produk dengan pola permintaan dapat diprediksi barang konsumsi dasar. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu just in time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Kelebihannya yaitu tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi.
Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Selanjutnya model data siklus pengeluaran. Model data REA mengintegrasikan baik data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional. Apa saja contohnya? Tanggal dan jumlah atas setiap pembelian, informasi tentang di mana barang disimpan, ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Model diagram REA hubungan antara kegiatan barang yang diminta dengan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Mengapa? Kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Terus juga pada waktu yang lain mengambil keuntungan dari pemotong volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu set permintaan. Baik, itu dia presentasi mengenai siklus pengeluaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.